Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks prosedur. Nah, di sini kita akan membahas dua dulu, yaitu kalimat imperatif dan kalimat bentuk pasif. Kebahasan dalam teks prosedur yang pertama menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau imperatif. Jadi nanti kalau kalian menemukan kata imperatif, berarti itu adalah kata perintah. Di sini kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Nah, udah jelas ya. Di sini berarti ada makna untuk memerintah. Kita memerintahkan pembaca ataupun seseorang untuk melakukan apa yang kita mau. Di sini ada cirinya jika diucapkan intonasi nadanya tinggi atau naik. Nah, kalau kita ucapkan pasti kalau kita memerintah itu pasti ada intonasinya yang tinggi ataupun agak naik gitu ya, tadi tidak datar. Yang kedua yaitu jika tertulis diakhiri dengan tanda seru. Untuk nada perintah emosi dan tanda titik itu untuk nada perintah yang netral. Jadi kalau ada tanda seru berarti itu emosi ya, jadi nadanya itu tinggi. Kemudian kalau dia tanda titik, nah dia untuk tanda perintah yang netral, jadi yang biasa aja gitu. Terus dapat menggunakan partikel lah atau kan, misalnya pergilah, pakailah, atau terus duduklah. Kalau kan berarti posisikan, ambilkan. Nah itu berarti dia kalimat perintah, misalnya lah atau kah, akhiran lah atau akhiran kah. Contohnya di sini pernyataan ada, Anda perlu memposisikan tubuh sejajar dengan komputer. Nah, perintah di sini ada kalimat perintah, posisikan tubuh sejajar dengan komputer. Jadi sudah jelas bedanya ya. Kalau kalimat perintah ini berarti hanya kalau kalimat pernyataan itu dia hanya memberitahukan kepada pembaca, Anda perlu memposisikan tubuh sejajar dengan komputer. Nah, berarti tidak ada perintah untuk kita hanya memberitahukan, tapi kita tidak memerintah. Nah, kalau kalimat perintahnya di sini adalah posisikan tubuh sejajar dengan komputer. Nah, posisikan itu berarti kita memerintah. Yang kedua yaitu penggunaan bentuk pasif untuk proses. Nah, penggunaan bentuk pasif itu dalam teks prosedur digunakan untuk memberikan saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, di sini dia hanya memberikan peringatan supaya tidak terjadi kesalahan. Mungkin itu adalah hal yang berbahaya ataupun akan berakibat fatal. Jadi di situ harus menggunakan bentuk pasif. Kita perhatikan dulu kalimat aktif. Nah, di sini ada kalimat aktif ya. Kalimat aktif itu biasanya dia imbuhannya ataupun subjeknya melakukan pekerjaan. Nah, jadi subjek itu di awal, di situ ada Anda. Dan Anda di sini adalah yang melakukan sesuatu. Nah, objeknya ini, objek berarti dia tombol keyboard. Nah, tombol keyboard ini bisa diubah menjadi kalimat pasifnya. Kalimat pasif. Nah, kalau kalimat aktif diubah kalimat pasif, berarti objeknya ini dia bisa berubah menjadi subjek. Di sini Anda sebaiknya menekan tombol dengan lembut. Anda ini sebagai subjek, sebaiknya menekan, di sini adalah predikat, tombol keyboard adalah objeknya, dengan lembut adalah keterangannya. Nah, di sini kita ubah menjadi kalimat pasif. Objek dari kalimat aktif itu bisa menjadi subjek, seperti yang Bunda tadi katakan bahwa objek dalam kalimat aktif bisa berubah menjadi kalimat pasif, yaitu di awal, yang tadinya di tengah. Nah, kalau kalimat pasif itu dia ada di awal, kemudian dia imbuhannya ke ter atau di. Kita lihat contohnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nah, tombol keyboard kita lihat di kalimat aktif, tombol keyboard ini dia sebagai objek, dia ada di tengah, kemudian diubah menjadi kalimat pasif, berarti dia ada di
depan, yaitu sebagai posisinya sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek. Di sini tombol keyboard, nah di sini sebagai subjeknya. Kemudian sebaiknya ditekan ini tetap menjadi predikat dengan lembut, yaitu keterangan. Nah, sebaiknya ditekan, kita perhatikan perbedaannya apa? Predikatnya. Nah, jadi predikatnya ini dia diubah ya. Jadi tadi me diubah menjadi di. Soalnya di sini apa? Imbuhannya ke an, ter atau di. Nah, di sini ada sebaiknya ditekan, yang tadinya sebaiknya menekan, kalau diubah menjadi kalimat pasif berarti dia sebaiknya ditekan. Nah, jadi ciri utama untuk pengubahan kalimat pasif dan aktif di sini dari kalimat aktif, kalau dia objeknya ini bisa dia berubah menjadi subjek. Kemudian pada predikatnya, nah predikatnya ini untuk kalimat pasifnya diubah menjadi ke, an, ter atau di. Kalau yang semula me atau ber, nah jadinya menjadi ke, an, ter atau di. Nah di sini mungkin kalian bingung loh, di mana subjeknya? Subjek dari kalimat aktif kok di kalimat pasif nggak ada? Ya, untuk subjeknya tadi Anda ya, kita boleh memasukkannya sebagai objeknya. Jadi tombol keyboard itu kan sebagai objek, sebaiknya ditekan oleh Anda. Nah, oleh Anda itu kita bisa masukkan di tengah dengan lembut, itu sebagai keterangan. Jadi hanya bertukar posisi. Baiklah, itu untuk materi kita hari ini. Ada 2 dulu. Mungkin ada yang belum paham, silahkan untuk ditanyakan atau nanti japri ke Bunda. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.